secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisru ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum, nantinya tentu kan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian kita bisa melewati kekisruhan hari ini dengan baik, agar semua bisa selesai dengan secara damai, sehingga persoalan ini tidak menjadi luas, dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non-litigasi tidak dapat ditempuh, maka akhirnya kita harus menempuh dengan cara litigasi. Begitu ya, karena kita dapat memahami ya, pokok persoalan sekarang yang terjadi itu hanyalah persoalan masalah tentang donasi yang sekarang ini mau dibawa kemana, kan begitu ya. Ini kalau teman-teman mau lihat, ada yang paham nggak ini? Ini forum Sitai, ya. Sitai ini kan jadi isu belakangan ini. Ada Sitai itu dipersepsikan dengan cara negatif. Sitai itu dipersepsikan dengan cara sudut pandang yang artinya dianggap mendiskreditkan. Padahal forum Sitai ini memiliki satu pemahaman yang positif karena ini adalah asas hukum. Artinya forum Sitai itu secara asas hukum adalah sebuah sengketa terhadap benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu bisa uang, bisa donasi, bisa benda rumah dan lain-lain ya. Berada di dalam kewenangan pengadilan di mana tempat benda itu berada. Artinya sekarang pokok persoalan ini kita bawa ke pengadilan supaya pengadilan bisa memutuskan. Karena bendanya itu adalah sekarang uang ya, donasi. Itu forum Sitai ya. Jadi forum Sitai ini asas hukum teman-teman ya. Jangan dipersepsikan negatif, jangan dipelesetkan. Forum Sitai ini adalah asas hukum jelas. Dan ini tidak suatu kebetulan ya. Memang kita sebagai kuasa donatur ingin menyudahi persoalan ini secara litigasi karena non litigasi tidak menjadi solusi. Demikian, bisa ke Pak Pablo. Ya, jadi dalam rangka kita menggugat ini sebenarnya bukan artinya kita menimbulkan atau membuat suatu kekisruhan. Tetapi justru ini adalah solusi daripada perselisihan yang selama ini sudah sangat mengganggu sekali. Setiap kita buka sosial media, pembahasannya itu selalu. Dan saya yakin teman-teman wartawan juga mengalami hal yang serupa. Mungkin kalau orang lain normalnya bangun tidur, dia bisa ngopi dulu, nyantai dulu, sarapan dulu, teman-teman wartawan pasti langsung nyari, Agus mana, ngopi mana. Nah, kita ingin menyudahi hal ini dengan cara kita menguji persoalan tersebut di pengadilan. Saya yakin semua pihak sepakat bahwa tempat untuk menguji suatu perselisihan adalah pengadilan. Bahkan dari pihaknya Agus sendiri juga saat ini beberapa kali mengucapkan bahwa yang berhak untuk menentukan uang donasi akan digunakan sebagai apa adalah pengadilan. Jadi kita lakukan. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bukti pendaftaran kita. Ini adalah tanda daftar kita. Bang. Oke. Oke, lanjut dulu. Nanti foto lagi, ya. Lanjut, Bang. Oke. Ini tanda daftar kita. Di sini ada sejumlah penggugat yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur begitu. Yang sudah memberikan kami kuasa langsung itu ada sekitar 537 ya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau dengan kuasa elektronik, yang mana diberlakukan di situ juga ada dibubuhkan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa person to person secara individual, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini tergugat, penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur, gitu ya, mewakili para prinsipal kami, gitu ya. Tergugatnya adalah
Agus Salim sebagai tergugat 1. Tergugat 2-nya ada Denny Sumargo ya. Denny Sumargo kami juga ikut sertakan di dalam persoalan ini karena apa? Karena kebaikan. Catat poinnya adalah kebaikan. Kebaikan Denny Sumargo yang memperkenalkan Agus di ruang publik melalui medianya. Sehingga ada bentuk pertanggungjawaban yang memang harus Denny Sumargo sebagai beban moralnya dia harus pertanggungjawabkan hal tersebut. Makanya kemarin pada saat mediasi kalau teman-teman lihat di VRD apartemen, Denny Sumargo ingin diikutkan penyebabnya karena ini. Jadi kenapa sih Denny Sumargo ingin ikut serta di dalam perdamaian itu? Karena didesak oleh para donatur. Karena ada beban moral dari Denny Sumargo dengan donatur. Itulah hebatnya Denny Sumargo yang harus kita acungi jempol begitu. Yang ketiga, tergugat 3, kita mengarah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, gitu ya. Karena saat ini uang ada di yayasan, uang terparkir di yayasan. Jadi ada juga turut tergugat ya, ada turut tergugatnya yaitu Kemensos sendiri. Intinya setelah gugatan tersebut resmi kami daftarkan, maka proses hukum sudah berjalan. Kami anggap kemarin itu adalah showbiz bagi teman-teman. Kemarin dari mediasi 1, mediasi 2, dan lain-lain itu bisa mungkin teman-teman ikut berkomentar di luaran sana, melakukan perundungan teman-teman netizen dan lain-lain yang ada di rumah mungkin ya, lewat media sosial. Tapi kali ini karena proses hukum sudah berjalan, kami minta semua fokus terhadap proses hukum ini karena kita akan menguji persoalan tersebut untuk adanya solusi yang terbaik bagi semua pihak. Begitu. Bang, didaftarnya kan di mana, Bang? Didaftarkannya di mana? Iya, di Tangerang ya. Oke. Gugatan kita ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke. Oke, berarti abang bisa dibilang abang dan teman-teman di sini sudah resmi menggugat Agus dan Denny Sumargo. Yang kita gugat itu terutama yang satu tergugat saja adalah Agus Salim, yang kedua Densu, karena ada keterkaitannya yaitu tadi yang saya bilang ada poin kebaikan itu kan. Memang saya kan selalu bilang orang berbuat baik itu kadang-kadang akan ada konsekuensi tertentunya. Bukan saya mengatakan tidak boleh berbuat baik, tetapi kadang-kadang kalau orang berbuat baik terlalu bablas ya akhirnya seperti ini. Akhirnya banyak orang yang saat ini menganggap bahwa Densu itu kontra lah dengan Densu, kontra juga dengan yayasan dengan Novi kan dari pihaknya Agus Salim terutama. Maka kita luruskan di sini. Intinya Densu dan yayasan dan Agus Salim ini 3 orang ini saat ini berseteru bersama dengan yayasan. Sehingga kami ingin meluruskan. Jadi konsep daripada kita mendaftarkan gugatan tersebut untuk menguji persoalan, bukan kita siapa yang salah siapa yang benar. Kita di sini tidak mencari sebuah siapa yang benar siapa yang salah, nggak ada. Intinya kita masukkan atau daftarkan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan kami yang utama adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan. Kami konsisten dan hal tersebut juga kita semua sepakat. Kita sudah capek dengan urusan ini. Kita pengen segera mengakhiri urusan ini. Jadwal sidangnya sendiri kapan, Bang? Untuk jadwal sidang nanti kita akan terima relas panggilan ya. Jadi nanti teman-teman sabar aja, itu nanti akan kita informasikanlah selanjutnya. Apakah nanti para donatur akan diminta hadir juga di persidangan? Ini kan persidangan perdata ya. Oke. Kita berhak untuk mewakili. Kecuali kalau pidana, kita harus mendampingi. Gitu ya. Tapi apa sih Bang alasannya menggugat di Pengadilan Negeri Tangerang? Ya, alasannya intinya ada penyelesaian. Intinya kita membutuhkan penyelesaian melalui putusan pengadilan gitu. Jadi begini, di dalam undang-undang HIR itu dijelaskan kewenangan mengadili itu berdasarkan salah satu tempat domisili para tergugat. Kebetulan beberapa tergugat ini wilayahnya itu di daerah Tangerang. Jadi itu dasarnya supaya kita melakukan gugatan di domisili PN Tangerang. Begitu ya teman-teman ya. Berarti apakah Wawa dan istri Agus juga akan menjadi Kita tergugat? fokus ke tergugat dulu ya. Iya. Jadi kita fokus kepada sesuai dengan yang kita daftarkan di gugatan itu. Gitu. Kalaupun suatu ketika nanti ini dapat diselesaikan dengan cara mediasi, ya harapan kita
tentu ini adalah menjadi salah satu solusi terbaik karena kita telah letih juga dipertontonkan dengan satu tontonan yang membuat multitafsir, bahkan kadang-kadang pemikiran orang itu nggak terarah ujungnya ya, ada yang histeris, ada yang sesak dan lain-lain. Nah, maka kita berharap jangan memahami dengan cara yang berbeda. Donatur turun tangan pada saat ini adalah sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi ini, di mana beberapa kali pertemuan dilakukan secara non litigasi, tidak juga menemukan jalan keluar. Maka dengan peran donatur, kita berharap ya seluruh masyarakat Indonesia ya, kita sama-sama melihat peristiwa ini sebagai bentuk solusi dan upaya yang dilakukan oleh donatur, tidak memihak kepada siapapun. Karena kita di situ hanya memintakan nanti kepada majelis pimpinan sidang untuk dapat menentukan, karena di situ juga nanti ada atau bono ya, asas ekotubon itu di mana pengadilan atau majelis nanti akan menentukan seadil-adilnya. Walaupun kita memintakan banyak hal-hal yang supaya dapat ditentukan, tapi tentu ini adalah kita harapkan menjadi jalan keluar supaya persoalan ini cepat selesai. Berarti tergugat sendiri nanti akan dihadirkan juga ya, para tergugat? Oh iya, pasti, Oh iya. pasti akan Iya. dipanggil. Jadi gini, poinnya begini ya. Kan teman-teman kita ini ada aspirasi para donatur ini kan selalu mengatakan bahwa mereka sudah mengisi polling, gitu ya. Para donatur sudah mengisi polling. Kami juga saat ini mengawal aspirasi mereka melalui polling itu. Polling itu akan menjadi acuan kita di dalam gugatan ini. Jadi kami meminta agar polling tersebut untuk menjadi sesuatu hal yang berkekuatan hukum tetap. Jadi bisa dilaksanakan begitu. Ada yang mau tambahkan, Mbak Dudi? Ya, sedikit saya tambahkan, tadi sudah dijelaskan tentang legal standing dari gugatan dimaksud. Jadi ada pihak penggugatnya yaitu donatur, ada pihak tergugat satunya saudara Agus, pihak tergugat duanya saudara Yusuf, pihak ketiganya adalah yayasan dan hal ini Prasetyo Novianti. Nah, di dalam persidangan gugatan kita sedikit menjabarkan tentang terjadinya penyelenggaraan penarikan donasi ini. Nah, di sini perlu saya luruskan bahwa donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Nah, karena kegiatan donasi ini ilegal, maka hasil yang diperolehnya pun ilegal. Nah, disitulah kita melibatkan Kemensos sebagai penggugat, karena dia tidak memberikan izin. Izinnya belum keluar, tapi kegiatannya sudah berjalan. Nah, untuk itulah dari awal kita mengadakan polling, dan ternyata hasil polling itu lebih banyak menginginkan bahwa sisa dana dari pengobatan Agus ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Nah, di sini kita hanya meminta kepada majelis hakim, ya kan, memutus dalam petitumnya sesuai dengan hasil polling kita. Namun demikian, silakan majelis hakim nanti bisa mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan kemana kegunaan uang ini dan siapa yang akan kemudian mengelola sisa uang ini. Bang, Jadi, boleh dikatakan nanti dana donasi yang berada di yayasan itu akan disita dulu Ya, oleh kita juga pengadilan? mengajukan sita itu. Kita mengharapkan itu. Ya. Harapan kita majelis hakim akan mengabulkan permohonan kita untuk disita dana tersebut. Selama proses persidangan ini berlangsung, meskipun ada. Ya, jadi begini ya, teman-teman ya, kita pada saat ini sebagai kuasa donatur tidak sedang berkompetisi dan tidak sedang memiliki rival, tidak punya kepentingan apapun. Selain bagaimana untuk mengambil peran supaya kita dapat memberikan kontribusi pemikiran seperti mana kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, silakan diberikan ruang kepada donatur untuk memberikan kontribusi berpikir supaya persoalan ini bisa dapat diselesaikan. Nah, kan ada asas ini, teman-teman biar tahu ya, ada asas hukum itu yang mengatakan facta sunt potentiae verbis. Ini ya, ini asas hukum. Kalau kita orang hukum, kita harus melaksanakan itu. Asas itu menyatakan demikian. Apa yang kami lakukan sebagai donatur hari ini adalah untuk membuktikan bahwasanya perbuatan itu lebih penting daripada kata-kata. Maka kita melakukan ini adalah sebagai bentuk wujud keseriusan kita donatur untuk menyelesaikan ini dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Begitu dari kami kuasa donatur ya. Artinya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum atau PH donatur ini mengaminkan apa yang menjadi permintaan dari pihak Agus ya?
Artinya begini, apapun yang sudah kami laksanakan hari ini menuju litigasi, artinya hal-hal yang dimintakan di dalam non-litigasi kemarin tidak terpenuhi. Nanti bila ini dibuka ruang mediasi, apapun nanti yang akan disepakati di sana atau berlanjut kepada putusan, nanti itulah harapan kita yang menjadi satu kesimpulan akhir dari akhir keseluruhan persoalan donasi ini. Seperti itu, Ya, bukan berarti kami mengaminkan itu ya. Intinya kan kemarin kalau kita lihat di pertemuan yang ada Ya. mediasi yang di mana itu di Verde ya, Ya, yang terakhir di kedua. Kuningan. Di situ menghasilkan bahwa Novi akhirnya walk out. Hmm. Dari situ, dari gesturnya Novi, kita bisa melihat bahwa keberpihakannya Novi kepada para donatur. Ya. Bahwa Novi punya keinginan agar aspirasi donatur bisa terlaksana. Dan hari ini, inilah realisasinya. Ya. Dengan kita melakukan gugatan, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh semua pihak. Kita juga tidak bermaksud untuk merugikan salah satu pihak. Kita tidak bermaksud untuk merugikan Agus. Tetapi ini harus terlaksana agar memenuhi. Novi punya hak hukumnya, mendapatkan hak hukumnya. Densu mendapatkan hak hukumnya, Agus juga mendapatkan hak hukumnya. Tinggal kita lihat, yang menentukan adalah para donatur melalui putusan pengadilan. Begitu. Sekali lagi saya tambahkan, Ya, boleh. bahwa perdebatan ini kan tentang bagaimana nasib dana donasi yang saat ini terparkir, ya kan? Nah di sini ada diketahui bahwa karena ini dihasilkan dari kegiatan yang ilegal, maka bagaimana kelanjutan dari dana ini? Apakah hak-hak para donatur ini bisa tercapai, yakni dapat menggunakan dana itu untuk kepentingan yang lain, norma yang lain. Nah, disitulah perdebatan ini, disitulah adanya kekosongan ini. Makanya ini kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim bisa mengatur dan bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran, bisa menjadikan kasus ini sebagai jurisprudensi apabila di kemudian hari atau perkara-perkara seperti ini selama undang-undang ini belum diamandemen. Ya, itu tadi ya. Jadi ya ditentang teman-teman, mengapa didomisili bukan di Tangerang? Selain daripada pengaturan daripada HIS itu, ya, untuk kewenangan daripada peradilan, tentu memang agar terpenuhi juga apa yang dimaksudkan dengan di dalam ini forum resita ini ya. Di sini kan memang dijelaskan terhadap sengketa benda tidak bergerak, maka kewenangan mengadili adalah di dalam pengadilan itu di mana benda itu berada. Jadi benda itu sekarang, uang itu, donasi itu berada di Yayasan Kepedulian Indonesia di Tangerang sana. Maka pengadilan negeri Tangerang itu nanti yang akan mengadili. Semoga diputus dengan seadil-adilnya, gitu ya, teman-teman ya. Sama kita kawal, sama-sama kita Iya. kawal. Mudah-mudahan ini menjadikan kekisruhan selama ini reda dan kita bisa selesaikan masalah ini. Bang, sidangnya sendiri terbuka atau tertutup? Ya, Terbuka. ini pasti terbuka ya. Sifatnya kan Iya, terbuka. gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Iya. Oke. Oke. Oke, aman. Terima kasih Bang Pablo dan rekan-rekan. Tadi udah ini mana? Sudah.